warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Kak Dama. Kali ini saya akan memberikan materi membuat media dongeng dari bahan handuk. Kali ini kita akan membuat boneka, kelinci, dan teddy bear. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita ikuti. Sekarang bagaimana kita membuat media dongeng dari bahan handuk dengan bentuk kelinci. Nah, kita lipat sapu tangan handuk ini menjadi bentuk segitiga seperti ini. Masing-masing ujungnya kita lipat membentuk telinga. Ini kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Kemudian yang satu ini juga kita ikat. Ujung-ujungnya kita ikat. Sudah membentuk seperti ini. Lalu yang bagian bawahnya kita lipat ke atas. 1, 2. Lalu kita tarik ke belakang seperti ini. Kemudian kita ikat kembali menggunakan karet gelang. Kalau Bapak dan Ibu guru tidak ada sapu tangan, boleh bahan apa saja, cuman dia kurang begitu kokoh, agak agak lembut, jadinya dia kurang begitu kuat ya. Nah, kalau yang bahan dari handuk itu dia akan terlihat agak kencang seperti ini. Lalu yang bagian belakangnya kita lipat ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, boleh, terserah, bebas saja. Kita lipat seperti ini. Oke, kita lipat. Lalu sisanya ini kita tarik ke depan. Ini, lalu kita ikat kembali menggunakan karet. Nah, ini kurang lebih. Kita tarik. Nah, kita akan membuat kakinya. Satu, dua. Nah, sudah jadi. Nanti untuk membuat ekornya kita tarik sisanya ini, lalu kita ikat kembali. Kurang lebih sudah membentuk seperti ini. Sangat sederhana ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk memberikan matanya? Tidak perlu khawatir. Di sini saya sudah menyiapkan mata yang sudah jadi. Dan kalau misalnya tidak ada persiapan untuk mata yang sudah jadi, Bapak dan Ibu bisa membuat pola dari kertas warna. Kita buat pola lingkaran.
kita gunting dan tempelkan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu di sini saya menggunakan mata yang sudah jadi. Nah, lalu kita tempelkan mata yang sudah jadi ini menggunakan double tip. Double tip. Sebenarnya banyak media dongeng yang bisa kita buat di sekitar rumah kita, seperti dari batu-batuan alam, sendok plastik, atau bekas air mineral. Itu bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada bahan-bahan yang memang kira-kira tidak dipergunakan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dibuat untuk media dongeng. Bagus sekali, biasanya anak-anak akan suka dan tertarik. Nah, kalau misalnya ingin lebih tertarik lagi, kita bisa kreasikan dengan kalau saya dari batu alam itu, saya cat batu-batuan membentuk misalnya orang atau hewan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Terusnya kalau menggunakan sendok plastik atau bekas air mineral pun sama seperti itu. Di sini tidak hanya kelinci atau teddy bear yang bisa kita buat, banyak lagi macamnya. Namun kali ini kita coba dengan dua media dongeng, yaitu teddy bear dan kelinci. Mudah kan Bapak dan Ibu? Insyaallah semuanya pasti bisa. Nah, ini kita akan membuat kumisnya. Kita rekatkan kembali menggunakan double tip. Rekatkan dengan membuat kumisnya. Satu, kita tempelkan seperti ini. Dua. Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya saya tidak punya ini Kak, jangan berkecil hati. Apapun yang ada di sekitar rumah kita yang masih kita bisa manfaatkan, nah kita bisa kreasikan menjadi bentuk apapun. Jadi jangan takut untuk berkreasi. Dengan media apapun kita bisa membuat media dongeng dengan bagus dan dengan bahan ada di sekitar kita. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu harus beli, harus beli nih alat-alatnya. Tidak usah, kita manfaatkan semua yang ada di sekitar rumah kita. Maka sekarang saya akan membuat kumisnya. Sini kita perlu kesabaran, ketelitian, dan jangan tergesa-gesa, harus pelan-pelan. Kalau kepanjangan tinggal kita gunting. Jadi kita bisa, ini bisa juga untuk souvenir misalnya hadiah untuk siapa yang berulang tahun atau ada acara. Ini kita bisa kalau masih kepanjangan kita kurang lebih seperti ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah bisa membuatnya?
Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya membuatnya dengan sangat mudah dan bahan-bahan yang sederhana. Kita bisa menciptakan suatu media dongeng yang sangat menarik, apalagi bila kita perlihatkan kepada anak didik kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, sudah selesai untuk boneka yang pertama. Ini kita namakan apa ya? Siapa yang mau kasih nama? Ya, kita namakan Cici si kelinci. Bagaimana? Setuju? Baiklah, kita mulai dengan tutorial membuat boneka sebagai bahan media dongeng. Yang kedua yaitu membuat teddy bear. Baik, mulai ya. Sama bahannya yaitu sapu tangan dari bahan handuk. Langkahnya yang pertama adalah kita lipat ujung sapu tangan, kita gulung-gulung di sebelah kanan, lalu kita gulung-gulung sebelah kiri. Sudah terbentuk seperti ini, lalu kita lipat yang atas. Nah, kita lipat ke atas seperti ini kurang lebih. Kalau misalnya aduh gagal lagi dan patah semangat, terus berusaha, insya Allah nanti kita bisa. Ini kita lipat ke atas seperti ini. Oke, bentar ya, memang perlu kesabaran Bapak dan Ibu. Jadi kalau susah terus polanya rusak, nah kita rapikan kembali, tidak usah takut. Terus untuk pola seperti ini kurang lebih, lalu kita ikat menggunakan karet gelap. Kita ikat. Oke. Ini untuk yang perempuannya ya. Kalau yang laki-laki nanti dilipat ke kebalikannya. Oke. Lalu setelah seperti ini, kita lipat untuk membuat telinganya. Kanan kirinya kita ikat kembali dengan karet. Seperti ini, kita ikat dengan karet. Satunya lagi kita ikat dengan karet. Lalu kita beri mata-mata. Nah, itu yang saya bilang, kalau Bapak dan Ibu di rumah tidak mempersiapkan mata yang sudah jadi, boleh memakai pola dari kertas warna atau pembolong. Pembolong itu sudah terbentuk seperti lingkaran, jadi Bapak dan Ibu tinggal membolongi kertas warna lalu ditempelkan menggunakan double tip dan direkatkan ke bonekanya. Seperti itu kurang lebih.
sini tidak mesti handuk yang baru ya Bapak dan Ibu. Handuk yang sudah tidak terpakai tapi masih layak dan masih bisa dipergunakan, boleh kita manfaatkan. Seperti ini, kurang, lalu kita kasih. Ya, kita membuat mulutnya dari pola. Pasang kembali tanda batik. Jadi tereren, wah sudah jadi bonekanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kalau untuk perempuan, kalau misalnya ada pita-pita yang sudah yang bisa digunakan, boleh kita pakai pita-pita yang ada seperti ini, kurang lebih kita tempelkan, kita pasang lagi menggunakan double tip bisa. Oke, sudah jadi. Oke, nah bagaimana? Seperti ini kurang lebih. Siap mencoba Bapak dan Ibu di rumah? Kalau belum jelas, nanti di akhir materi ini akan saya share kembali tutorial cara pembuatannya dan langkah-langkah apa saja serta bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan media boneka dari bahan handuk ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan kita bisa mengkreasikan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan baik dan bermanfaat. Apalagi untuk media dongeng itu saya rasa sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu menarik perhatian anak apabila mendongeng menggunakan media baik itu buku cerita atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu, anak-anak akan tertarik dan fokus mendengarkan apa yang akan kita ceritakan. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.